dan Luke Fikri bersama dengan Mitchell Baker disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Ya. Setelah dua ini ada lagi ya untuk naturalisasi berikut. Rumor-rumor sudah beredar ya tentang siapa-siapa pemain yang akan masuk, tapi harus pasti. Pemirsa, kabar besar mengguncang sepak bola nasional. Setelah lama menjadi perbincangan hangat, Luke Fikri dan Mitchell Baker dikabarkan resmi memasuki tahap akhir proses naturalisasi dan dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah hari ini. Namun ternyata, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Di balik proses tersebut, muncul bocoran mengejutkan bahwa John Hartman diam-diam sedang memantau 6 pemain keturunan untuk proyek besar Garuda menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Siapa saja mereka? Dan seberapa kuat timnas Indonesia jika seluruh rencana ini benar-benar terwujud? If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Euforia supporter timnas Indonesia mencapai puncaknya. Setelah berbulan-bulan dipenuhi spekulasi dan berbagai rumor, Luke Fikri dan Mitchell Baker akhirnya disebut resmi memasuki tahap akhir proses naturalisasi. Dalam skenario ini, kedua pemain dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan hari ini. Kabar tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan memunculkan optimisme baru di kalangan pendukung Garuda. Kehadiran Luke Fikri dan Mitchell Baker diakini akan menambah kekuatan timnas Indonesia yang saat ini tengah memasuki era baru di bawah kepemimpinan John Hartman. Namun ternyata, dua nama tersebut hanyalah permulaan. Bocoran terbaru menyebutkan bahwa John Hartman bersama tim pemantau pemain masih terus bergerak di balik layar. Sang pelatih dikabarkan telah menyusun daftar 6 pemain yang diproyeksikan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Garuda. Nama-nama yang mulai ramai diperbincangkan adalah Laurin Ulrich, Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, Kenneth Taylor, dan Jenson Sils. Keenam pemain tersebut disebut masuk radar karena dinilai mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia di berbagai sektor. Pascal Struijk diproyeksikan memperkuat lini belakang dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Kenneth Taylor disebut dapat menjadi motor permainan di lini tengah berkat visi dan kemampuan distribusi bolanya. Laurin Ulrich dipandang sebagai investasi jangka panjang dengan potensi besar untuk berkembang bersama generasi baru Garuda. Sementara Reno Muns dan Dean Zimmergen dinilai memiliki fleksibilitas yang dapat memberikan lebih banyak pilihan taktik. Di sisi lain, Jenson Sils disebut sebagai nama yang masih dipantau secara intensif dan berpotensi menghadirkan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai harapan, maka Asian Cup hanya akan menjadi langkah awal. Fokus utama John Hartman disebut sudah tertuju pada target yang lebih besar, Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Kini perhatian supporter tidak lagi hanya tertuju pada pengambilan sumpah Luke Fikri dan Mitchell Baker. Semua mata mulai mengarah pada langkah berikutnya. Apakah 6 nama tersebut benar-benar akan menyusul? Dan mampukah proyek besar John Hartman mengubah wajah sepak bola Indonesia? Satu hal yang pasti, revolusi Garuda disebut baru saja dimulai. Dan Asia mulai memperhatikan. Di tengah antusiasme yang terus meningkat, John Hartman dikabarkan memilih untuk tetap tenang. Sang pelatih disebut tidak ingin seluruh perhatian hanya tertuju pada proses naturalisasi semata. Bagi Hartman, kehadiran pemain baru hanyalah satu bagian dari proyek besar yang sedang dibangunnya. Menurut bocoran yang beredar, pelatih asal Kanada itu telah menyiapkan peta jalan jangka panjang untuk timnas Indonesia. ASEAN Cup menjadi panggung awal untuk menguji kekuatan baru Garuda, sementara Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi target utama yang ingin dicapai. Karena itulah, Hartman disebut tidak hanya mencari pemain dengan kualitas individu tinggi, tetapi juga sosok yang mampu beradaptasi dengan filosofi permainan yang ia terapkan. Dalam beberapa pekan terakhir, tim pemantau pemain dikabarkan bekerja intensif memantau perkembangan Laurin Ulrich, Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, Kenneth Taylor, dan Jenson Sils. Keenam nama tersebut diakini memiliki karakter yang berbeda-beda dan dapat melengkapi kebutuhan timnas Indonesia di berbagai lini. Pascal Struijk dipandang sebagai pemimpin baru di jantung pertahanan. Kenneth Taylor diproyeksikan menjadi motor permainan di lini tengah. Laurin Ulrich disebut sebagai investasi masa depan yang dapat berkembang bersama generasi baru Garuda. Reno Muns dan Dean Zimmergen dinilai memiliki fleksibilitas tinggi yang dibutuhkan dalam turnamen dengan jadwal padat. Sementara Jenson Sils disebut sebagai sosok yang dapat menghadirkan kejutan melalui karakter bermainnya yang unik. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Persaingan di dalam tim akan semakin ketat.
tidak ada lagi posisi yang aman. Setiap pemain harus berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Situasi inilah yang diyakini Hertman akan menjadi kunci peningkatan kualitas Garuda. Kabar mengenai proyek besar tersebut mulai menarik perhatian media Asia Tenggara. Mereka melihat Indonesia yang kini bergerak dengan visi yang lebih jelas, perencanaan yang lebih matang, dan ambisi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kini para supporter hanya bisa menunggu. Menunggu Luke Valkyrie dan Mitchell Baker resmi menjalani sumpah. Menunggu perkembangan 6 nama yang terus dipantau. Dan menunggu momen ketika seluruh kepingan puzzle itu akhirnya bersatu dalam satu seragam merah putih. Karena jika semua rencana ini benar-benar terwujud, maka Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Garuda akan mulai menatap panggung yang lebih besar. Panggung Asia. Dan mimpi menuju Piala Dunia 2030. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah waktu. ASEAN Cup semakin dekat, sementara proses regenerasi timnas Indonesia terus berjalan dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, John Hertman disebut dihadapkan pada tantangan besar. Membangun tim yang kompetitif untuk saat ini tanpa mengorbankan target jangka panjang. Karena itulah, setiap keputusan yang diambil disebut memiliki tujuan yang jelas. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker diproyeksikan menjadi bagian dari skuad yang akan memberikan warna baru bagi Garuda dalam waktu dekat. Sementara 6 nama yang terus dipantau disiapkan untuk menjadi fondasi timnas Indonesia di masa depan. Hertman diyakini tidak ingin membangun tim yang bergantung pada satu generasi pemain saja. Ia ingin menciptakan sistem yang mampu menjaga kualitas timnas Indonesia secara berkelanjutan. Dalam beberapa laporan yang beredar, pelatih asal Kanada itu disebut menaruh perhatian besar pada kedalaman skuad. Menurutnya, negara yang ingin bersaing di level Asia harus memiliki setidaknya 2 pemain berkualitas di setiap posisi. Karena perjalanan menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030 tidak hanya membutuhkan 11 pemain inti. Dibutuhkan skuad yang kuat, kompetitif, dan siap menghadapi berbagai situasi. Inilah alasan mengapa proses pemantauan terhadap Laurin Ulrich, Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, Kenneth Taylor, dan Jenson Seals terus dilakukan. Keenam nama tersebut disebut memiliki kemampuan untuk mengisi kebutuhan tim di berbagai sektor. Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai harapan, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki tim utama yang kuat. Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang mampu menjaga kualitas permainan di setiap pertandingan. Media Asia Tenggara dalam cerita ini mulai menyoroti perubahan tersebut. Mereka melihat Indonesia yang kini tidak lagi hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Garuda dinilai sedang membangun fondasi untuk menjadi kekuatan baru di kawasan. Namun Hertman dikabarkan tetap mengingatkan seluruh pemainnya untuk tidak terlena. Karena semua perhatian dan pujian itu hanya akan berarti jika mampu dibuktikan di atas lapangan. Kini para supporter mulai menantikan satu momen yang sama. Momen ketika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker resmi mengenakan seragam merah putih. Momen ketika 6 nama lain mulai diumumkan satu persatu. Dan momen ketika revolusi yang selama ini dibicarakan akhirnya terlihat nyata. Karena jika seluruh kepingan puzzle itu berhasil disatukan, maka apa yang sedang disaksikan hari ini mungkin akan dikenang sebagai titik awal lahirnya era baru timnas Indonesia. Era ketika Garuda tidak lagi sekadar bermimpi, tetapi mulai bersiap untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Di tengah meningkatnya antusiasme publik, muncul pertanyaan besar yang kini terus dibicarakan para pendukung Garuda. Apakah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker akan langsung mendapatkan kesempatan debut di ASEAN Cup? Dalam cerita ini, John Hertman disebut telah menyiapkan skenario khusus untuk mempercepat proses adaptasi kedua pemain tersebut. Sang pelatih memahami bahwa kualitas individu saja tidak cukup. Chemistry antar pemain, pemahaman taktik, dan kemampuan beradaptasi dengan tekanan besar menjadi faktor penting yang harus dibangun sejak awal. Karena itu, ASEAN Cup dipandang bukan hanya sebagai turnamen perebutan gelar. Ajang tersebut juga menjadi laboratorium bagi Hertman untuk menguji kombinasi pemain, menyempurnakan strategi, dan membangun fondasi tim menuju target yang lebih besar. Di sisi lain, proses pemantauan terhadap 6 pemain keturunan lainnya terus berlanjut. Laurin Ulrich, Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, Kenneth Taylor, dan Jenson Seals disebut masih berada dalam radar utama proyek Garuda. Masing-masing nama diproyeksikan mengisi kebutuhan yang berbeda. Ada yang dipersiapkan untuk memperkuat lini belakang. Ada yang diharapkan menjadi motor permainan di lini tengah. Dan ada pula yang diproyeksikan menambah daya gedor di lini serang. Dalam cerita ini, Hertman disebut ingin menciptakan persaingan sehat di setiap posisi. Tidak ada pemain yang mendapat jaminan tempat. Semua harus membuktikan kualitas mereka melalui kerja keras dan performa terbaik. Filosofi inilah yang diyakini akan membawa timnas Indonesia naik ke level berikutnya. Media Asia Tenggara mulai menyadari bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia bukan sekadar fenomena sesaat. Garuda dinilai sedang membangun fondasi yang kuat untuk jangka panjang. Dengan perpaduan pemain berpengalaman, talenta muda, serta tambahan kekuatan baru, Indonesia disebut berpotensi menjadi salah satu tim paling menarik untuk disaksikan dalam beberapa tahun ke depan. Kini perhatian para supporter tertuju pada satu hal. Kapan pengumuman berikutnya akan datang? Karena jika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker menjadi awal dari revolusi ini, maka 6 nama yang sedang dipantau bisa menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan proyek besar John Hertman. Dan jika semua rencana tersebut berjalan sesuai harapan,
maka mimpi besar menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030 bukan lagi sekadar angan. Mimpi itu perlahan mulai terlihat nyata. Kabar mengenai proyek besar yang sedang dibangun John Hartman mulai menyita perhatian media di berbagai negara Asia. Setelah nama Luke Valkyrie dan Mitchell Baker resmi bergabung, ditambah munculnya 6 nama baru yang terus dipantau, berbagai media mulai mempertanyakan seberapa jauh timnas Indonesia akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Sejumlah media di Asia Tenggara menilai Indonesia sedang menjalankan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka melihat Garuda tidak lagi bergerak secara instan. Indonesia dinilai memiliki peta jalan yang jelas, mulai dari ASEAN Cup, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Media Vietnam menyebut Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang semakin kuat dan bisa menjadi ancaman serius di kawasan. Media Thailand menyoroti keberanian federasi dalam membangun tim jangka panjang dengan memadukan pemain lokal, pemain diaspora, dan talenta muda. Sementara media Malaysia menilai langkah agresif yang dilakukan John Hartman dapat mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Sorotan tidak hanya datang dari kawasan ASEAN. Beberapa pengamat sepak bola Asia mulai mempertanyakan bagaimana kekuatan timnas Indonesia jika seluruh target naturalisasi benar-benar terwujud. Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals disebut dapat membawa peningkatan kualitas yang signifikan di berbagai lini. Jika nama-nama tersebut berhasil bergabung, Indonesia dinilai akan memiliki kombinasi yang ideal antara pengalaman internasional, kualitas teknis, dan semangat juang pemain lokal. Namun di tengah sorotan besar tersebut, John Hartman dikabarkan tetap tenang. Sang pelatih disebut memahami bahwa pujian media tidak akan berarti apapun tanpa pembuktian di atas lapangan. Karena itu, ia terus menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan kekompakan tim. Menurut Hartman, nama besar tidak menjamin kemenangan. Yang menentukan adalah bagaimana seluruh pemain mampu bermain sebagai satu kesatuan. Kini perhatian Asia tertuju pada setiap langkah Garuda. Setiap perkembangan proses naturalisasi menjadi berita utama. Setiap daftar pemain yang dipanggil menimbulkan perdebatan. Dan setiap pertandingan timnas Indonesia mulai dipandang sebagai gambaran masa depan kekuatan baru Asia. Jika seluruh rencana besar ini berjalan sesuai harapan, maka revolusi yang sedang dibangun bukan hanya akan mengubah wajah timnas Indonesia. Revolusi ini berpotensi mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, negara-negara rival mulai menyadari satu hal. Garuda tidak lagi datang sebagai pelengkap. Garuda datang dengan ambisi yang jauh lebih besar. Semakin besarnya sorotan media Asia terhadap proyek John Hartman menunjukkan satu hal. Timnas Indonesia kini mulai diperhitungkan secara serius. Dalam cerita ini, berbagai pengamat sepak bola Asia menilai langkah yang diambil Indonesia bukan lagi sekadar program jangka pendek untuk mengejar prestasi instan. Garuda dinilai sedang membangun fondasi yang dapat mengubah posisi Indonesia di peta sepak bola Asia dalam beberapa tahun ke depan. Media Jepang disebut menyoroti pentingnya keseimbangan antara pemain lokal dan pemain keturunan dalam proyek yang dijalankan Hartman. Mereka menilai Indonesia memiliki potensi besar jika mampu membangun chemistry yang kuat dan mempertahankan kesinambungan program. Sementara sejumlah pengamat dari Korea Selatan menilai kekuatan utama Indonesia terletak pada dukungan supporter, peningkatan kualitas pemain muda, serta keberanian federasi mengambil langkah strategis. Di sisi lain, media Timur Tengah mulai memperhatikan perkembangan Garuda setelah serangkaian hasil positif dan munculnya sejumlah nama baru yang dikaitkan dengan proyek naturalisasi. Mereka melihat Indonesia sebagai tim yang sedang berkembang pesat dan berpotensi menjadi kuda hitam dalam beberapa tahun mendatang. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada John Hartman. Pelatih asal Kanada itu disebut berhasil membawa optimisme baru bagi sepak bola Indonesia. Ia dinilai tidak hanya membangun tim, tetapi juga membangun identitas. Identitas permainan yang agresif, disiplin, dan berani menghadapi siapapun. Dalam cerita ini, Hartman disebut berulang kali menegaskan bahwa target utamanya bukan sekadar memenangkan satu turnamen. Ia ingin menciptakan fondasi yang dapat membawa Indonesia bersaing secara konsisten di level tertinggi Asia. Karena itulah, proses pemantauan terhadap Laurin Ulrich, Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, Kenneth Taylor, dan Jenson Seals terus dilakukan. Mereka dipandang sebagai bagian dari proyek besar yang dirancang untuk mendukung target jangka panjang tersebut. Kini, setiap perkembangan kecil yang terjadi di timnas Indonesia menjadi sorotan. Setiap nama baru memunculkan harapan. Setiap keputusan Hartman mengundang perhatian. Dan setiap langkah Garuda mulai dipantau oleh para rival. Karena jika seluruh rencana ini berjalan sesuai harapan, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi penantang kuat di Asia Tenggara. Garuda berpotensi menjadi kekuatan baru yang mampu mengganggu dominasi tim-tim besar Asia. Sebuah era baru sedang dibangun, dan Asia mulai menyadarinya. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap proyek besar Garuda, PSSI dan John Hartman dikabarkan tidak ingin kehilangan momentum. Dengan jadwal ASEAN Cup yang semakin dekat dan target besar di Piala Asia 2027 yang sudah di depan mata, seluruh proses pemantauan pemain disebut mulai dipercepat. Dalam cerita ini, Hartman memahami bahwa membangun tim yang kompetitif membutuhkan waktu. Karena itulah, setiap tahapan mulai dari pemantauan, komunikasi, hingga proses administrasi dilakukan lebih awal agar para pemain memiliki cukup waktu untuk beradaptasi.
Sang pelatih disebut ingin memastikan bahwa seluruh pemain yang diproyeksikan bergabung dapat mengikuti pemusatan latihan sejak awal. Menurut Hertman, chemistry antar pemain menjadi faktor yang tidak kalah penting dibanding kualitas individu. Itulah sebabnya, setelah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker resmi menjalani proses akhir, fokus kini beralih kepada 6 nama yang masuk radar utama proyek Garuda. Laurin Ulrich diproyeksikan menjadi investasi jangka panjang di lini tengah. Pascal Struijk dipersiapkan untuk memperkuat sektor pertahanan dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Kenneth Taylor disebut dapat menjadi pengatur ritme permainan yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia. Reno Muns dan Dinsenbergen dipantau karena fleksibilitas dan kemampuan mereka bermain di beberapa posisi. Sementara Jenson Seals disebut sebagai nama yang dapat menghadirkan dimensi baru dalam skema permainan Hertman. Keenam pemain tersebut bukan diproyeksikan untuk satu turnamen saja. ASEAN Cup akan menjadi langkah awal. Piala Asia 2027 menjadi target berikutnya. Dan kualifikasi Piala Dunia 2030 adalah tujuan besar yang sedang dibangun secara bertahap. Dalam cerita ini, PSSI disebut ingin memastikan bahwa Indonesia memiliki kedalaman skuad yang mampu bersaing di level Asia. Tidak lagi bergantung pada beberapa pemain inti. Tidak lagi hanya fokus pada target jangka pendek, tetapi membangun fondasi kuat untuk masa depan. Kabar mengenai langkah cepat yang diambil PSSI dan John Hertman pun mulai menarik perhatian media Asia. Mereka melihat Indonesia yang kini bergerak dengan visi yang jelas dan berani menetapkan target tinggi. Kini para supporter hanya tinggal menunggu. Menunggu satu persatu pengumuman resmi. Menunggu 6 nama itu benar-benar menjadi kenyataan. Dan menunggu momen ketika seluruh kepingan puzzle akhirnya bersatu dalam satu seragam merah putih. Karena jika semua rencana ini berjalan sesuai harapan, maka revolusi Garuda bukan lagi sekadar wacana. Revolusi itu sudah dimulai, semakin dekatnya jadwal ASEAN Cup dan Piala Asia 2027 membuat setiap keputusan kini menjadi sangat penting. Dalam cerita ini, John Hertman dikabarkan telah menyusun daftar prioritas yang harus segera diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Fokus utamanya adalah memastikan proses adaptasi pemain baru berjalan secepat mungkin. Karena menurut Hertman, kualitas individu tidak akan berarti tanpa kekompakan tim. Itulah sebabnya, Luke Valkyrie dan Mitchell Baker disebut akan langsung diproyeksikan mengikuti program khusus bersama tim pelatih untuk memahami filosofi permainan yang ingin diterapkan. Sementara itu, tim pemantau pemain terus bekerja di balik layar untuk mengikuti perkembangan Laurin Ulrich, Pascal Struijk, Reno Muns, Dinsenbergen, Kenneth Taylor, dan Jenson Seals. Keenam nama tersebut disebut masuk dalam kategori prioritas karena dinilai mampu memberikan peningkatan kualitas yang signifikan di berbagai lini. Dalam cerita ini, Hertman disebut ingin menciptakan persaingan sehat di setiap posisi. Tidak ada pemain inti yang merasa aman. Tidak ada tempat yang diberikan secara cuma-cuma. Semua pemain harus membuktikan kualitas mereka melalui kerja keras dan performa di lapangan. Filosofi inilah yang diakini akan membawa timnas Indonesia naik ke level berikutnya. Dengan jadwal internasional yang semakin padat, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar 11 pemain terbaik. Garuda membutuhkan skuad yang dalam, fleksibel, dan siap menghadapi berbagai situasi. ASEAN Cup akan menjadi panggung pertama untuk menguji fondasi tersebut. Piala Asia 2027 akan menjadi ujian sesungguhnya. Dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi mimpi besar yang terus dikejar. Di tengah seluruh persiapan itu, media Asia mulai memperhatikan setiap langkah yang diambil Indonesia. Mereka melihat negara yang dulu hanya dianggap sebagai kuda hitam kini mulai membangun identitas baru. Identitas sebagai tim yang memiliki visi jangka panjang dan ambisi besar. Kini pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah seluruh rencana ini akan berjalan sesuai harapan? Karena jika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker menjadi awal dari revolusi ini, sementara 6 nama lain berhasil menyusul dalam waktu dekat, maka Indonesia berpotensi memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola nasional. Dan ketika seluruh kepingan itu akhirnya bersatu, Garuda tidak lagi hanya bermimpi untuk bersaing. Garuda akan datang untuk menantang. Di balik sorotan besar terhadap proses naturalisasi Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, tim pemantau pemain timnas Indonesia dikabarkan terus bekerja tanpa henti di balik layar. Dalam cerita ini, John Hertman bersama jajaran pelatih dan federasi disebut telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau perkembangan pemain keturunan di berbagai kompetisi Eropa. Fokus utama mereka kini tertuju pada 6 nama yang masuk dalam daftar prioritas, yaitu Laurin Ulrich, Pascal Struijk, Reno Muns, Dinsenbergen, Kenneth Taylor, dan Jenson Seals. Keenam pemain tersebut diakini memiliki kualitas yang mampu meningkatkan level permainan timnas Indonesia secara signifikan. Bukan hanya untuk menghadapi ASEAN Cup, tetapi juga sebagai bagian dari proyek jangka panjang menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, setiap pemain dipantau secara detail. Tim Hertman tidak hanya melihat statistik seperti jumlah gol, assist, atau menit bermain. Mereka juga menganalisis kemampuan membaca permainan, karakter di dalam dan luar lapangan, fleksibilitas posisi, hingga kemampuan beradaptasi dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan di timnas Indonesia. Pascal Struijk disebut menjadi prioritas utama untuk memperkuat lini belakang. Pengalamannya menghadapi tekanan tinggi di kompetisi Eropa dinilai dapat memberikan ketenangan, kepemimpinan, dan organisasi pertahanan yang lebih solid. Di lini tengah,
Kenneth Taylor diproyeksikan sebagai motor permainan baru Garuda. Kemampuan mengatur tempo, visi bermain, serta akurasi umpannya dianggap mampu membawa warna baru dalam skema permainan Hartmann. Sementara itu, Laurin Ulrich dipandang sebagai investasi jangka panjang. Usianya yang masih muda membuatnya dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi bagian penting dari generasi baru timnas Indonesia. Reno Munz dan Dinsenbergen terus dipantau karena kemampuan mereka bermain di beberapa posisi. Fleksibilitas seperti ini sangat dibutuhkan mengingat padatnya jadwal internasional dan kebutuhan rotasi pemain dalam berbagai turnamen. Sedangkan Jenson Seals disebut memiliki karakter permainan yang berbeda dibanding pemain lain yang ada saat ini. Kehadirannya diyakini dapat memberikan dimensi baru dan menambah variasi taktik bagi timnas Indonesia. Dalam cerita ini, John Hartmann memahami bahwa membangun tim besar tidak cukup hanya dengan mengandalkan 11 pemain utama. Ia ingin menciptakan skuad dengan kedalaman yang merata di setiap posisi agar Indonesia mampu bersaing secara konsisten di level Asia. Karena itulah, proses pemantauan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Setiap perkembangan ke-6 pemain tersebut terus dilaporkan secara berkala kepada Hartmann untuk menentukan langkah berikutnya. Dengan ASEAN Cup yang semakin dekat dan Piala Asia 2027 yang sudah menanti di depan mata, PSSI disebut siap bergerak cepat jika peluang untuk memperkuat skuad benar-benar terbuka. Kini para supporter hanya bisa menunggu. Menunggu apakah 6 nama tersebut akan menjadi kenyataan. Menunggu apakah proyek besar yang sedang dibangun ini akan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dan menunggu momen ketika seluruh kepingan puzzle itu akhirnya bersatu dalam satu seragam merah putih. Karena jika seluruh rencana ini berjalan sesuai harapan, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki tim yang kuat untuk hari ini. Garuda akan memiliki fondasi yang kokoh untuk masa depan. Dalam cerita ini, John Hartmann dikabarkan memahami bahwa waktu menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proyek besar timnas Indonesia. Semakin dekatnya jadwal ASEAN Cup dan Piala Asia 2027 membuat seluruh proses pemantauan pemain harus dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Karena itulah, komunikasi dengan 6 nama yang masuk dalam daftar prioritas disebut terus dijaga secara intensif. PSSI bersama tim pelatih dikabarkan tidak ingin kehilangan momentum. Setiap perkembangan terkait Laurin Ulrich, Pascal Struijk, Reno Munz, Dinsenbergen, Kenneth Taylor, dan Jenson Seals terus dipantau dari waktu ke waktu. Mulai dari performa bersama klub, kondisi fisik, menit bermain, hingga kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari proyek jangka panjang Garuda. Dalam cerita ini, Hartmann disebut memiliki satu prinsip utama. Ia tidak mencari pemain hanya karena nama besar. Ia mencari pemain yang benar-benar memiliki komitmen, mentalitas kuat, dan keinginan untuk berjuang bersama timnas Indonesia. Karena menurutnya, kualitas individu yang tinggi harus diimbangi dengan semangat kolektif. Itulah yang ingin dibangun di dalam skuad Garuda. Sebuah tim yang tidak hanya bertumpu pada kemampuan teknis, tetapi juga memiliki karakter dan identitas yang kuat. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memiliki komposisi tim yang lebih lengkap dibanding sebelumnya. Lini pertahanan akan semakin kokoh. Lini tengah akan memiliki lebih banyak kreativitas. Dan lini depan akan mendapat dukungan yang lebih baik. Kedalaman skuad yang selama ini menjadi tantangan perlahan mulai dibangun. Dengan banyaknya pilihan pemain berkualitas, Hartmann akan memiliki keleluasaan untuk melakukan rotasi tanpa mengurangi kekuatan tim. Hal ini dianggap sangat penting mengingat padatnya jadwal internasional yang akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan. ASEAN Cup akan menjadi ujian pertama. Piala Asia 2027 menjadi target berikutnya. Dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. Kini para supporter mulai menyadari bahwa apa yang sedang dilakukan PSSI dan John Hartmann bukan sekadar persiapan untuk satu turnamen. Mereka sedang membangun fondasi jangka panjang. Fondasi yang diharapkan mampu membawa Garuda bersaing secara konsisten di level Asia. Dan jika Luke Valkyrie serta Mitchell Bakker menjadi pembuka era baru ini, maka 6 nama yang terus dipantau bisa menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan revolusi timnas Indonesia. Sebuah revolusi yang kini mulai menarik perhatian seluruh Asia. Kini, seluruh perhatian supporter tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil PSSI dan John Hartmann. Setelah Luke Valkyrie dan Mitchell Bakker disebut resmi menjadi bagian dari proyek besar Garuda, pertanyaan berikutnya adalah, siapa dari 6 nama yang akan menyusul lebih dulu? Apakah Laurin Ulrich akan menjadi investasi jangka panjang di lini tengah? Apakah Pascal Struijk akan memperkuat benteng pertahanan Garuda? Ataukah Kenneth Taylor, Reno Munz, Dinsenbergen, dan Jenson Seals akan menjadi kejutan berikutnya yang mengubah wajah timnas Indonesia? Dalam cerita ini, waktu terus berjalan. ASEAN Cup semakin dekat. Piala Asia 2027 sudah di depan mata. Dan mimpi besar menuju Piala Dunia 2030 mulai disusun langkah demi langkah. John Hartmann dikabarkan memahami bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun dengan dukungan penuh supporter, kerja keras seluruh pemain, serta perencanaan yang matang, Garuda diyakini mampu terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kini, satu persatu kepingan puzzle mulai tersusun. Dan jika seluruh rencana besar ini berhasil diwujudkan, Indonesia berpotensi memasuki era baru sepak bola nasional. Era ketika Garuda tidak lagi sekadar menjadi penantang, tetapi menjadi kekuatan yang benar-benar diperhitungkan di Asia. Menurut kalian,
Siapa pemain yang paling layak menjadi prioritas berikutnya untuk memperkuat timnas Indonesia? Apakah Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, atau Jenson Seals? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia, bagikan video ini kepada sesama pencinta Garuda, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar perkembangan timnas Indonesia. Karena perjalanan menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 baru saja dimulai. Dan kita semua akan menjadi saksi bagaimana Garuda berusaha mewujudkan mimpi besar itu.